날 있게 한눈에 반했어요. 한 번 위증한 사람의 말을 믿을 수 없습니다. 근데 네 놈은 왜 살아야 하느냐? Episode dimulai dengan kenangan Hansu bersama keluarganya. Kehidupan mereka terlihat begitu tenang meski mereka hidup secara sederhana. Bahkan saat itu orang tuanya kesulitan untuk biaya hidup hingga membuat ibunya menjual rambutnya dan ayahnya menjual buku-buku kesayangannya. Dari sanalah ayah Hansu membelikan dompet kain berwarna merah itu untuk ibunya. Hari itu, Hansu yang pulang ke rumahnya dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita asing. Wanita itu meninggalkan sekantong kain yang berisi patung naga yang sangat mahal. Beberapa saat kemudian, datanglah beberapa orang yang menggeledah rumah Hansu. Pemimpin orang-orang itu adalah Tuan Jang. Mereka memukuli Hansu dan ibunya dan menuduh mereka telah mencuri benda tersebut. 복수할 것이다. 알릴 것이다. Scene berganti pada Hansu yang masih mencoba membuat kesepakatan pada Tuan Jang. Tuan Jang sama sekali tak mempercayai ucapan Hansu dan meminta anak buahnya untuk mengajar Hansu. Saat itulah Hansu berhasil meraih belati milik salah satu anak buah Tuan Jang, lalu memotong tali yang mengikatnya. Ia tampak cukup lihai menggunakan belati hingga membuat anak buah Tuan Jang kalah. Hansu kemudian menawarkan akan membawa lukisan yang selama ini Tuan Jang cari. Sebulan yang lalu, saat Hansu tiba di Hanyang, ia melihat pria yang mencuri lukisan itu. Kini, pria itu berada dalam penjara karena dituduh menculik dan memperjualbelikan anak-anak. Hansu akan melepaskan pria itu asalkan Tuan Jang bersedia bekerja sama dengannya. Tentu saja, keputusan Hansu ditentang keras oleh Leonju. Meskipun Leonju melakukannya dengan alasan cinta, Hansu tetap tak bisa menerimanya. Ia tetap pergi untuk membebaskan pria itu. 날 있게 한눈에 반했어요. 돌았구나. Sepeninggal Hansu, Leonju membujuk pedagang Cho untuk menggagalkan rencana Hansu. Pedagang Cho yang juga tak menyetujui tujuan Hansu segera membebaskan Leonju. 허면 전 그냥 시간만 끌어도 되는 거네요. 얼른 가보거라. 예. Keesokan harinya, Hansu akhirnya menemui pria yang bernama Pyo itu. Sebisa mungkin, Hansu membujuk Pyo agar bersedia menjadi kliennya. Ia akan membebaskan Pyo dengan syarat lukisan yang Pyo ambil. Meski Pyo ragu-ragu, akhirnya ia tetap setuju. 헐값에 팔게. 100냥. Sebagai salah satu syarat juga, Hansu meminta Ketua Jang bersaksi untuk kasus Pyo bahwa malam itu Tuan Jang dan Pyo sedang bersama. 위증 한 번에 궁궐 아픔 꽃. Leonju akhirnya berhasil menemui Hansu. Ia meminta Hansu untuk bertanding minum dan jika Hansu kalah, maka Hansu harus mundur dari kasus tersebut. Pertandingan dimulai dan keadaan terlihat seri. Baik Hansu dan Yeonju sama-sama mabuk. Karena tak bisa mengalahkan Hansu, anak buah Ketua Jang berencana akan membawa Yeonju kembali. Namun dihalangi oleh Choi Yun dan juga Nona Hong. Dengan begitulah Yeonju terlepas dari Ketua Jang. Sementara Hansu yang sudah berada di luar kembali tersadar. Rupanya sebelum bertanding, Yeonju memberitahukan kendi mana yang berisi air biasa. Ia ingin Hansu meminum air itu dan memenangkan pertandingan. Ia berkata akan mendukung semua keputusan Hansu. 그 처자 형님 진짜로 좋아하는 모양입니다. Sidang akhirnya dimulai. Ada dua saksi yang mengatakan bahwa Pyo malam itu menculik seorang anak. Namun Hansu menyangkal tuduhan itu dan memilih menghadirkan Tuan Jang sebagai saksi alibi keberadaan Pyo. 상단을 운영하는 대방 장가라옵니다. Tuan Jang bersaksi bahwa saat itu ia bersama Pyo. Namun Pyo justru bersikeras bahwa Tuan Jang adalah pelakunya. Keadaan seketika menjadi heboh. Bahkan Tuan Jang sendiri tak mengerti apa yang terjadi. Ia tampak kebingungan. 진범이라니! 내가 왜 저는
아이들 납치 사건과는 하등의 관계. Tepat saat itu juga, pedagang Cho juga tiba di sana sebagai saksi. Ia membenarkan alibi Tuan Jiang pada malam itu. Tuan Jiang bersikeras menyangkal tuduhan itu. Hansu semakin mencoba memancing Tuan Jiang untuk mengatakan alibi aslinya. Jika ia tak berada bersama Pio malam itu, maka di manakah Tuan Jiang malam itu? Tentu saja Tuan Jiang tak bisa mengatakannya karena saat itu ia sedang bersama Perdana Menteri membicarakan terkait lukisan itu. 안 됩니다. 입 한번 뻥크세요. 나질 않사옵니다. Karena tak bisa menjelaskan alibinya, hakim menyatakan Ketua Jiang bersalah atas penculikan anak-anak dan dimasukkan ke dalam penjara. Sementara Pio akhirnya dibebaskan. Setelah mendapatkan lukisan itu, Hansu memberikannya pada pedagang Cho. Malam harinya, pedagang Cho menemui Menteri Won dan membawa lukisan itu. Rupanya saat itu mereka akan menemui Kaisar Dinasti Ming yang berkunjung ke Joseon. Lukisan itu adalah milik Pangeran Dinasti Ming yang telah dicuri Pio. Namun sebelum menemui Raja Ming, kepolisian membawa Menteri Won karena Tuan Jiang menyebutkan namanya. Di dalam penjara, Menteri Won mendatangi Tuan Jiang. Tuan Jiang seolah tak ingin jatuh sendiri dan mengancam Menteri Won untuk membantunya. Ia bahkan membahas insiden beberapa tahun yang lalu yang melibatkan keluarga Hansu. Mendengar itu, Menteri Won malah memukuli Tuan Jiang. Rupanya kejadian itu disaksikan oleh Hansu yang menyamar menjadi penjaga penjara. 새 나간다면 니놈 둘도 무사치. Sepeninggal Menteri Won, Hansu kembali bertanya pada Tuan Jiang. Ia menjelaskan siapa dirinya dan alasan mengapa mereka membunuh ayahnya serta siapa yang menyuruhnya. Menurut Tuan Jiang, ayah Hansu memang pantas mendapatkannya dan mendiang rajalah yang telah memerintahkan penangkapan tersebut. 가장 높은 곳이라면. Hansu kembali teringat saat ayahnya dieksekusi di depan matanya. Ia seorang diri bahkan harus menjalani kehidupan yang begitu sulit setelah kematian orang tuanya. Semua itu masih menghantui kehidupannya bahkan sampai sekarang. Keesokan harinya, Menteri Yu mengantar Raja Ming untuk kembali ke negaranya. Tanpa mereka duga, Pio sudah berada di dalam kapal Raja Ming dan tentu saja itu adalah ulah Hansu. 原来你就是那个盗取二王。 어찌 다시 조선 돌아왔단 말이냐? 내가 어찌 안 반하겠니? 나도 이 심장이 있는 사내인데. 저도 확답은 못 드립니다. Hansu memberikan persembahan untuk memperingati kematian kedua orang tuanya. Di atas kayu ada beberapa lukisan dan salah satunya adalah lukisan Ketua Jiang. Di sisi lain, Yu Jisoo tengah menyambut kedatangan ayahnya. Rupanya ia adalah putra dari Menteri Yu Jese. Ia kemudian diam-diam terlihat mendatangi Suwon Gak dan memandangi Leonju dari kejauhan. Ia tampak begitu bahagia bisa melihat Leonju dari jauh.